Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Mulyono dengan NIM 12200-958. Di sini saya akan menjelaskan bagian membuat form login. Di sini saya menggunakan template Bootstrap yaitu admin 2. Untuk sintaksnya saya sudah menyiapkan. Ini saya menjelaskan untuk bagian config dari pengangguran. Di bagian autoload.php itu autoload library array, yaitu menggunakan form validation untuk memvalidasi data, dengan session untuk pemanggilan database, yaitu untuk membuat database, dan menggunakan email apabila kita membuat atau mendaftar. Bila tidak menggunakan email, maka dia akan tidak bisa memverifikasi. Jadi perlu menggunakan email. Untuk bagian helper, saya menggunakan URL dan pustaka helper. Dan pindah ke bagian config PHP. Untuk config base URL, kita mengetikkan perintah http localhost dengan folder pengangguran. Untuk di bagian root.php, untuk di file controllernya saya menggunakan web. Lalu saya menjelaskan sedikit di bagian login dengan tag PHP, dengan kelas autentikasi extend, dengan method index, public function index, if this session user data. Ini untuk pemanggilan email pada user data dan akan redirect user. $this form validation set roles email, alamat email. Di sini apabila email salah akan memvalidasi email kembali dan akan menampilkan keterangan email tidak benar. Dan apabila email kosong, maka dia akan required dan memberikan keterangan email harus diisi. Dan this form validation set rules bagian password ini apabila password kosong, maka akan di require password harus diisi untuk keterangannya. Dan if this form validation rule run $data judul dari login itu menuju ke data user dan akan memanggilkan dari this load view. Bagian view dia akan menampilkan template yang ada pada out header. Jadi di sini kita buka view, template, out header. Nah, dia akan memanggilkan seperti ini dengan tag HTML, dengan digital web online jobs, dan URL asset. Dia akan mengarahkan ke asset. Terus kembali ke autentifikasi untuk bagian login. Dan dia akan menampilkan load bagian view, bagian admin, folder admin, dan dia akan login apabila login. Begitu juga dengan load view, menampilkan template, out footer. Nah, ini akan menampilkan seperti ini bagian bootstrap yang telah kita copy dari SP admin, bagian index HTML, dan ini sudah kita pisah. Lalu kita kembali lagi ke autentifikasi. Di login, maka akan menampilkan dia akan masuk ke login yang telah kita eksekusi. Dan private function login, email HTML special chart is input post email true, bernilai true apabila kita menginputkan email dengan benar dan akan menampilkan email. Ini juga dengan password this input post password true, bernilai true, dan kita menggunakan metode post. $user is model user check data email. Ini untuk mengecek data email bagian login apabila kita telah menginputkan yang tidak benar. If user is active, apabila user telah aktif maka dia bernilai 1, itu untuk bagian admin. If password verifikasi, password user, password data email, user email, dia akan merol ID user, dia
role ID. Di session set user data if user role ID, dia akan merol ID ke redirect admin. Else if $user image default JPG. Di session set plus data di sini akan memanggil pesan untuk mengubah profil yang ada pada profil. Jadi di sini akan dilakukan untuk pemanggilan foto untuk menjadi foto dan akan redirect ke user, kembali ke user. Untuk else $di session set plus data pesannya di sini apabila kita menginputkan dengan password yang salah, dia akan redirect autentifikasi. Else $di session set plus data pesan ini akan pemanggilan data apabila user belum diaktifasi, dan apabila belum diaktifasi maka akan dikembalikan ke redirect autentifikasi. Dan else $di session set plus data dengan pesan email tidak terdaftar apabila kita belum mendaftarkan, dan akan dikembalikan redirect ke autentikasi untuk public function dan logout. Ini saya akan menampilkan tampilan awal. Nah, mau masakan apa punya? Nah, tampilannya seperti ini yang telah saya jelaskan di awal. Sintaksnya job online, cari kerja jadi lebih gampang. Di sini tampilan awal dari web sederhana saya. Apabila saya menekan tombol klik di sini untuk login, maka akan mengarahkan ke tampilan login. Nah, di sini saya sudah membuat user untuk bagian admin. Apabila belum membuat user, dia akan mengarahkan bila kita memilih daftar menjadi member. Untuk bagian belum ada user, menampilkan seperti ini. Kita cukup isikan nama lengkap, email, password, dan mengulangi password, daftar menjadi member. Kita kembali ke login. Nah, di sini saya menjadi admin. Kita masukkan email yang telah didaftarkan, itu juga ada password, lalu pilih masuk. Di sini saya sudah membuatkan database. Nah, dan di sini akan menampilkan dashboard yang telah dibuat dengan data-data yang telah dimasukkan ke database. Di sini dengan database job. Nah, dengan tabel kategori logger, role, user. Untuk bagian kategori di sini memiliki dua baris, yaitu ID kategori dan nama kategori untuk freelance atau karyawan. Untuk bagian logger ini untuk penginputan database atau workload bila ingin membuat lowongan kerja untuk bagian admin. Kita kembali. Nah, hasilnya seperti ini. Untuk bagian admin di kecil di sini ini sudah saya upload foto. Ini akan menampilkan nama. Oke, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan bagian manajemen logger. Public function index dengan meter index, $data judul, $data judul, data logger ini akan mengarahkan ke data logger.
Untuk $data user, this model user, check data, email, $this session user data, email, row array. Di sini akan memanggil user dan akan memanggil user data melalui email ke database. $data locker sama dengan $this model locker get locker. Ini akan memanggil get locker dengan hasil locker $data kategori, $this model locker get kategori result array. Sini untuk memilih kategori, memanggil database dari kategori. $this form validation set rules bagian locker require min length 3. Min length 3 di sini itu minimal 3 kata. Dan apabila di bidang dengan keadaan kosong, maka akan di require dengan keterangan harap isikan bidang ini. Dan bila kalimat terlalu pendek, maka akan diarahkan ke min length dengan keterangan kalimat terlalu pendek. Untuk $this form validation set rules ID kategori sama seperti di atas, dia memvalidasi data untuk ID kategori apabila ID kategori di kategori itu kosong, maka akan di require dengan keterangan harap isikan di bidang ini. $this form validation set rules perusahaan, nama perusahaan, require min length. Dan apabila nama perusahaan kosong, dia akan memanggil atau di require dengan keterangan harap isikan bidang ini. Jadi ini tidak boleh kosong. Dan apabila dia terlalu pendek, maka akan diarahkan ke min length dengan keterangan kalimat terlalu pendek. $this form validation set rules perusahaan, terakhir pendaftaran nama perusahaan, require min length 3. Untuk terakhir pendaftaran ini, dia akan memvalidasi data apabila pendaftaran itu akan berakhir. Untuk terakhir pendaftaran jangan sampai kosong. Jadi apabila kosong, maka akan di require ke harap isikan bidang ini. Ini untuk keterangan. Dan apabila terlalu pendek, maka akan diarahkan ke min length dengan keterangan kalimat terlalu pendek. Untuk konfigurasi sebelum gambar diupload, di sini dengan $config upload path akan diarahkan ke folder asset. Sini. Nah, untuk image upload, ini untuk sebelum diupload, maka akan diarahkan untuk ke image upload. Nah, di sini ini untuk foto. $config allowed types. Jadi di sini ini untuk format, menggunakan format JPG, PNG atau JPG. Apabila ingin mengupload foto atau gambar, jadi itu untuk sesuaikan format saja dengan JPG, PNG, JPG. $config max size. Di sini saya menggunakan 3000 untuk maksimal ukuran dari gambar. $config match width. Di sini saya menggunakan 1024. Ini untuk ukuran tinggi atas bawah kiri kanan. $config max height saya menggunakan 1000. $config file name dengan format image atau gambar, dan sini menggunakan waktu. $this load library upload. Jika sudah memenuhi dari syarat yang untuk diupload, maka akan meload ke library untuk upload gambar. If this form validation run, jika validasi data akan dijalankan, maka $this load view, dia akan memanggil ke view bagian template untuk header di data. $this load view akan menampilkan ke view apabila template di sidebar menampilkan bagian data. $this load view memanggil ke view atau meload view bagian templates
ke top bar. Ini view templates. Nah, di sini dia akan memanggil ke sini top bar, header, sidebar, top bar, lalu ke index. Begitu juga dengan this load view templates footer, dia akan mengarahkan atau meload memanggil ke footer. Else if $this upload image do upload image. Ini untuk mengupload image. $image this upload data. Dia akan di saat mengupload gambar, dia akan mengupload ke database. Itu juga dengan gambar dengan format image untuk memilih file nama. Else gambar. Ini untuk mengisikan file yang akan dipilih. $data bagian locker, this input post bagian locker. Di sini akan menginput data dengan metode post di bagian locker. Begitu juga dengan ID kategori, $this input post ID kategori. Ini untuk menginput dengan metode post pada ID kategori. Untuk perusahaan, $this input post perusahaan, ini untuk mengisikan nama perusahaan atau menginput data nama perusahaan dengan metode post. Terakhir pendaftaran, $this input post terakhir pendaftaran. Di sini untuk memberikan atau menginput tanggal atau deadline yang telah ditentukan dari perusahaan. Nah, di sini menggunakan metode post. Image gambar ini untuk mengupload gambar. Upload gambar, gambar yang dibuat untuk mencari lowongan kerja. $this model locker simpan locker, $data dan redirect locker. Di sini akan menyimpan data yang telah kita input di sini, akan di redirect, akan tersimpan pada database dan akan di redirect ke locker. Untuk metode ubah locker dengan perintah public function ubah locker, $data judul ubah data locker. Di sini untuk mengubah data locker akan berubah pada database juga. Untuk $data user, $this model user cek data email. This session user data email. Di sini akan mengecek user dengan data email, memanggil data email untuk mengubah. $data locker, $this model locker, locker where, di mana ID akan memanggil locker yang akan diubah pada database. $kategori, sama dengan $this model locker, join kategori locker, locker ID, $this URI segment is result array for each kategori S. Jadi di sini akan memanggil kategori lowongan kerja, memanggil kategori locker untuk join ke locker, dan akan masuk ke pada database kategori. $data ID, ID kategori. Untuk ID kategori akan berubah dan akan berubah juga dengan database-nya. Untuk $data k ID kategori. Di sini $data kategori, $this model locker get locker result array. Dia akan menyimpan atau memanggil, setelah memanggil dia akan menyimpan data yang telah kita ubah pada ubah locker. $this form validation share rules bagian locker required min length 3. Sama, kita menggunakan min length 3 ini guna untuk memberikan kata minimal kata, yaitu 3 kata. Apabila kita memvalidasi data di bagian locker, bila kosong untuk bagian locker, maka kita akan merequire dengan keterangan harap isi bidang ini. Dan jika kata terlalu pendek, misalnya dua kata, maka akan diarahkan ke min length, kalimat terlalu pendek. Untuk $this form validation share rules ID kategori required. Di sini akan memvalidasi data ID kategori
apabila nama perusahaan itu kosong, dan dia akan akan memanggil dengan keterangan nama perusahaan harus diisi. Jadi di sini tidak boleh kosong. Untuk $this form validation set rules, perusahaan required min length. Di sini akan memvalidasi data perusahaan. Apabila nama perusahaan itu kita kosong, maka akan diarahkan ke harap isi di bidang ini. Dan jika nama perusahaan itu terlalu pendek, 2 kata atau 1 kata dengan minimal length 3, di sini untuk minimal kata, jadi akan diarahkan dengan min length dengan keterangan kalimat terlalu pendek. Nah, jadi ini tidak boleh terlalu pendek, kita harus menyesuaikan dengan minimal 3 kata. Untuk $this form validation set rules, terakhir pendaftaran. Ini untuk memvalidasi data dengan terakhir pendaftaran yang telah ditentukan dengan minimal 3 kata. Apabila katanya terlalu pendek atau kosong, dan apabila kosong di sini akan diarahkan ke require. Dia akan memanggil dengan keterangan harap isi di bidang ini. Dan jika dia terlalu pendek, maka akan diarahkan ke min length kalimat terlalu pendek. Dan untuk konfigurasi sebelum gambar diupload, di sini sintaksnya kita akan dengan menggunakan $config upload path asset. Ini untuk folder asset, image, upload. Nah, di sini akan diarahkan ke asset. Nah, di sini asset diarahkan ke image. Nah, di sini untuk upload, untuk gambar. Konfigurasi sebelum upload di gambar. Di sini akan memanggil gambar yang ada pada aset. Untuk $config allowed types sama seperti sebelumnya yang telah saya jelaskan. Ini dengan format JPG, PNG, JPG. Untuk $config max size sama, max width juga sama seperti di atas. Max height juga sama. Untuk config file name dengan format image dengan ketentuan image. Untuk memuat atau memanggil library upload, $this load library upload. Di sini untuk mengupload apabila gambar telah diupload. Nah, di sini akan diarahkan if $this form validation run. Apabila memvalidasi data akan dijalankan, $this load view, dia akan memanggil ke view bagian template di header, akan diarahkan ke data. $this load view memanggil atau meload view bagian template untuk sidebar di bagian data. Begitu juga dengan top bar, ubah locker dan footer sama. Dan else if $this upload do upload image. Di sini untuk mengupload gambar. $image sama dengan $this upload data. Di sini untuk mengupload gambar dengan pada upload data. Dan diarahkan ke folder asset, image upload untuk memilih gambar, dan akan diinputkan dengan method post untuk dengan gambar yang akan dipilih. $gambar image file name. Di sini akan untuk memilih file yang telah kita simpan, yaitu gambar pada aset di folder image untuk upload. Untuk else $gambar $this input post all pick true. Di sini akan memanggil atau menginput gambar yang telah kita pilih, dan dia akan mengubah $data bagian locker, $this input post bagian locker. Dan di sini akan menginput dengan method post bagian locker, ID kategori $this input post untuk menginput data dan mempost di bagian ID kategori. Untuk perusahaan $this input post perusahaan, dia akan menginput nama perusahaan dengan method post. Terakhir pendaftaran, di sini untuk menginput terakhir pendaftaran atau deadline terakhir pendaftaran dengan method post juga. Begitu juga dengan image $gambar. Ini akan menginput dan akan masuk
image yang telah kita input. Ini untuk metode CRUD ya teman-teman. $this model locker, update locker, $data. Dia akan mengupdate dari database ke update locker bagian data, ID $this input post. Dia akan menginput dengan metode post, ID akan di redirect ke locker. Untuk metode update locker dengan perintah public function update locker, $data judul tambah locker baru ini